Ya, selamat pagi Bu Anissa. Selamat pagi Bu Erna. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan praobservasi. Mhm. Gitu. Apa yang bisa saya bantu Bu Anissa untuk di kelas? Oh seperti ini, jadi saya tuh punya masalah di kelas ketika saya menyampaikan materi atau pembelajaran, saya seringkali menemukan kesulitan pada beberapa anak. Jadi ketika mengajar, ada beberapa anak yang saya hanya menyampaikan sedikit mereka sudah paham. Ada beberapa anak pun yang ketika saya menyampaikan berulang kali masih sulit bagi mereka untuk memahami, untuk menangkap informasi apa yang sudah saya berikan kepada mereka itu. Gitu. Berarti mereka, kalau misalnya saya tangkap, mereka ada perbedaan ya dalam menangkap pembelajaran. Betul sekali. Gitu. Kalau boleh saya tanya, apakah metode yang Bu Anissa lakukan untuk di kelas? Saya melakukan beberapa metode tergantung dari materinya. Ada metode saya hanya menyampaikan secara garis besar aja materinya, kemudian subbabnya apa, kemudian saya buat kelompok dan anak mencari tahu. Atau terkadang kalau materi itu saya rasa sulit untuk anak bekerja mandiri, saya akan mencoba ceramah, tapi ceramahnya secara dua arah. Jadi sambil lempar pertanyaan, sambil tanya jawab dengan anak-anak tersebut. Gitu. Berarti sebenarnya yang dilakukan sudah ini ya, sudah macam-macam ya, Iya, sudah betul. diferensiasi. Namun memang anaknya saja yang masih belum memahami gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau boleh tahu latar belakang siswa untuk di kelas bagaimana? Apakah sebelumnya ada kendala atau tidak? Saya ini pengalaman saya ya, ketika saya melihat latar belakang mungkin memang balik lagi variasi ya, latar belakang dari sosial, ekonomi, keluarganya mereka. Ada beberapa ketika saya menugaskan membuat project ya, berarti kan untuk sistemnya berapa bulan ya, sekitar 2 bulan mereka membuat project, ada anak yang kesulitan karena terkendala dari gawainya. Misalkan mereka tidak cukup misalkan ketika membuat sebuah video gitu kan, ada anak yang oh kameranya kurang bagus gitu kan, ketika pencahayaannya kurang, meskipun itu videonya di rumah ya, karena balik lagi ke kondisi keluarga mereka. Ada anak yang dia punya gawai atau gadget yang oke gitu kan, kemudian rumahnya juga sinar cahaya mataharinya juga cukup terang dan sebagainya, oke dia menghasilkan video yang bagus. Ada beberapa anak yang memang saya lihat kok videonya gelap ya gitu kan, ternyata balik lagi mereka memang tinggal di kondisi rumah yang minim cahaya matahari dan mereka tidak punya alat bantu untuk memaksimalkan pencahayaan, balik lagi ke kondisi ekonominya seperti itu. Dan memang kamera yang mereka pakai pun kamera yang tidak mendukung untuk mengambil video seperti itu. Gitu. Oke, baik. Berarti kalau untuk pembelajaran ke depan, apa yang akan Bu Anissa lakukan? Apakah pembelajarannya akan dibuat outputnya berbeda-beda, untuk hasilnya berbeda, atau seperti apa? Jadi ketika saya problem seperti itu mungkin saya mengakalinya dengan cara membuat kelompok gitu. Pertama adalah kelompoknya diacak ya. Kalau saya diacak mungkin biar tidak ada kesenjangan, kok dipilihnya A, B, C, D. Tapi ketika setelah diacak saya akan diskusi lagi sama anak, ada tidak yang keberatan gitu kan, dengan memastikan misalkan yang tadi saya bilang proyeknya adalah membuat video gitu kan terkait dengan pembelajaran saya. Ternyata saya akan mengecek nih setiap kelompok itu punya gak gawai yang apa ya, yang bagus, yang oke untuk pembuatan video tersebut gitu. Jangan sampai oh di kelompok ini punya 3 orang yang gawainya bisa maksimal, dan satu kelompok sama sekali tidak punya gawai yang memungkinkan untuk membuat video. Jadi akan saya switch seperti itu. Berarti disamaratakan ya? Iya, dibagi-bagi. betul. Oke. Nah, dari 1 sampai 10 nih Bu, untuk range-nya kira-kira di angka berapa Bu Anissa sudah merasa ini sebagai kendala pembelajaran? Di angka 5 sih, di pertengahan. Di angka pertengahan ya? Iya. Berarti masih di tengah-tengah. Iya. Nah, kemudian langkah apa yang selanjutnya Bu Anissa akan lakukan? Untuk untuk supaya tidak ada masalah itu lagi ya. Jadi biasanya saya akan diskusi dengan teman-teman atau anak-anak di sana gitu kan. Kekurangan mereka tuh apa? Apa kesulitannya gitu. Atau kadang anak itu suka malu ya untuk bicara, oh saya malu mau ngomong seperti ini. Saya pakai kertas, saya tulis ya, saya suruh kasih ke anak gitu. Kendala mereka tuh apa? Kadang mereka malu, oh kendala saya mungkin saya mau belajar misalkan, kenapa Bu saya tidak bisa paham materi Ibu karena saya tidak bisa belajar di rumah. Karena kondisi rumah saya itu
misalkan maaf tidak nyaman untuk belajar gitu kan. Jadi mereka mau mengutarakan itu malu dengan gurunya kan gitu kan. Dan karena kan bicara seperti itu tidak semua anak mau berbicara secara terbuka ya. Jadi Betul. biasanya di kertas tanpa menulis nama gitu. Nah, ketika sudah seperti itu nanti kita cari diskusi bareng-bareng nih. Kalian kalau belajar misalkan nggak nyaman belajar di rumah, belajar di sekolah enak nggak gitu kan. Jadi memungkinkan dan saya meminimalisir untuk PR. Oke. Jadi semuanya oke, saya tahu misalkan ketika saya anak-anak ternyata sebagian besar atau saya kadang kalau nggak ke anak ke guru BK atau ke wali kelas. Karena bagaimanapun mereka kadang lebih tahu ya. Betul. Gitu, atau guru di kelas sebelumnya. Karena saya tidak mengajar di kelas 10, saya kadang bertanya ke guru kelas 10 ini si A kenapa, si B kenapa. Jadi ketika tahu kondisi mereka seperti ini, saya berusaha untuk memaksimalkan pembelajarannya di kelas. Jadi ketika di rumah mereka istirahat. Gitu. Berarti lebih efektif untuk belajar di kelas Iya. gitu ya. Oke. Nah, kemudian harapan Bu Anissa apa nih untuk nanti kegiatan yang akan kita lakukan observasi? Apakah akan nanti langkah-langkah itu akan Bu Anissa lakukan? Saya akan coba untuk melakukan itu kan, memaksimalkan pembelajaran di kelas tadi. Jadi karena untuk kelas 11 saya cukup panjang ya, 3 jam gitu. Kalau kita hanya sebatas materi aja anak akan jenuh meskipun itu pelajarannya di pagi hari ya. Jadi untuk memastikan berbagai kegiatan yang biasanya mereka lakukan di rumah, kita coba lakukan yuk di sekolah, di kelas gitu. Oke. Kalau untuk jangka waktu untuk kita berkomitmen tentang langkah yang akan dilakukan, itu kira-kira akan berapa lama Kak? Mungkin kayaknya beberapa minggu sepertinya. Beberapa minggu ya akan dilakukan? Iya. Oke, baik. Berdasarkan praobservasi ini, menurut Bu Anissa, apakah masalah tadi sudah terurai, kendala tadi sudah tercermin, apakah lebih jelas atau lebih terang? Iya, Gitu. lebih jelas lagi Lebih jelas masalahnya. lagi ya masalahnya. Apakah lumayan membantu? Sangat membantu sekali. Membantu ya? Iya. Jadi kita tahu ya apa masalahnya. Iya, tahu dan tahu solusinya juga jadi jatuhnya. Oke, baik Bu Anissa, sampai ketemu di observasi besok. Iya, terima kasih Bu Erna juga. Iya, Terima sampai kasih, jumpa. Bu Iya, Anissa. sama-sama. Sastra di sini karya fiksi itu sifatnya tergantung dari opini kamu gitu. Yang tadi kita sudah menemukan, kalian sudah dengar teman-teman kamu bilang dan satu kelebihan, satu bilang kekurangan, itu tergantung dari opini kamu. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kamu menyampaikan opini tidak disertai dengan alasan. Oh saya kekurangan, udah kekurangan aja Bu. Tapi ketika kalian tadi semuanya sudah menyampaikan dengan alasan berbagai pendapat kalian, itu yang kita apresiasi ya bareng-bareng, bahwa kamu bacanya sungguh-sungguh, kamu diskusinya di sini sungguh-sungguh dengan teman-teman kamu gitu kan. Apapun jawaban kamu, walaupun itu jawabannya kadang sering kali kontra dengan kelompok lain gitu. Kita kasih tepuk tangan dulu buat jadi siapa mau nanya kesimpulan? Oh saya jadi hasil diskusi ini saya dapat ini Bu, siapa yang mau? Ayo, yang mau ada? Selama tadi kita belajar diskusi, saya dapat ini nih Bu. Oh iya, bahasa kamu. Ini kesimpulan yang saya dapat jujur dari hasil diskusi, mungkin saya jadi tahu dimana tuh kita tuh kalau emang membaca sesuatu entah itu karya fiksi atau ternyata kita tuh benar-benar harus memahami biar kita tuh bisa menilai tentang entah tokoh, watak, latar segala macamnya. Kita bisa tahu oh kelebihannya di sini dalam alasan ini karena kita ada hal yang kita nggak mengerti dari karya fiksi ataupun karya nyata ini, kekurangannya pun seperti itu. Jadi menurut saya di sini kesimpulan yang saya dapat, saya banyak belajar beberapa hal tentang kalau memang membaca itu kita harus benar-benar memahami dan kita tuh boleh beropini bahwa sesuai pendapat kita masing-masing tergantung pemahaman diri kita sendiri. Oke, bagus. Ada lagi mau menambahkan di sini? Apa yang kalian dapatkan? Ayo, siapa? Ayo dong. Yang laki-laki ini laki-laki. Ya. Oh. Nadila kurang mengerti artinya sepotong senja, maka mengatakan adalah itu sebuah kekurangan gitu kan. Jadi harus punya usaha lanjut untuk mencari tahu sebenarnya sepotong senja itu apa. Oke, temannya dibantu, ada yang ingin menambahkan? Tadi opini tadi kenapa dikatakan kekurangan? Statement ini ya,
kita tuh bakal ngiranya itu cuma kata hiasan atau kata tambahan atau apa yang kita beropini ini nih takutnya jadi salah gitu kan, sepotong senja itu apa, ternyata itu memang benar-benar sepotong senja yang dipotong untuk dikasih ke seseorang yang dia cintai dan dia bawa dengan segala macam cara dan pengorbanan yang banyak mengancam dirinya. Jadi tuh kata sepotong senja itu balik lagi ke opini yang baca masing-masing sih. Kalau misalkan dalam beberapa kali dia baca langsung dia opininya oh ini emang sepotong senja. Kalau orang yang mengiranya oh ini cuma kata hiasan kali, oh ini emang cuma kata tambahan atau apa gitu. Jadi jujur pertama kali saya baca saya bukan mengira itu yang benar-benar senja, Bu. Dan saya pikir oh mungkin ini cuma tambahan aja gitu. Jadi jujur teman-teman saya pun juga awalnya banyak yang nggak mengira kalau itu memang sepotong senja. Oke, ada lagi. Jadi dia perkiraan awalnya adalah ada hiasan, ternyata adalah memang senja yang beneran dipotong gitu kan, dikasih ke Alina. Oke, yang lainnya punya statement lain atau ada yang kontra nih dengan kelompok ini? Oke, saya yang apa namanya siapa? Oh, Chelsea. Silakan Senja itu menurut saya sangat sulit diartikan gitu, karena potong senja itu sebenarnya tuh barang berharga atau apa sih yang sampai si tokoh aku itu memotongnya gitu kan. Kalau emang beneran senja kan tidak mungkin bisa dipotong. Nah jadi susah maknain arti senja di dalam cerita tersebut. Oke, jadi sama-sama mengatakan kekurangan karena nanti sepotong senja itu senja apa sih? Ya, walaupun kalau ditanya senjanya beneran senja akan sulit untuk dipotong, gitu kan? Oke, lanjut lagi ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Aziz, Aziz, kelompok? Nah, oke, lanjut ke kelompok nomor ya. Kita di kelompok nanti ya. Terdapat majas asosiasi. Kenapa dikatakan kelebihan? Ini Bu, kayak bahasa majas asosiasi itu digunakan untuk menyampaikan perasaan dia atau dengan satu objek itu. Kayak misalkan di sini ada kata kemudian tiba-tiba senja dan saya buta melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Itu kayak perasaan itu teringat pada si Alina itu. Jadi itu penggunaan itu dipakai untuk mengungkapkan perasaan, makanya dikatakan kelebihan. Yang lainnya, sebenarnya pengungkapan kelebihan itu harus pakai majas asosiasi atau enggak sih sebenarnya? Kalau kelompok tadi Aziz itu kan pakai majas itu, gitu kan, biar untuk mengungkapkan perasaan. Kelompok yang lainnya gimana? Ada? Karena bingung majas asosiasi itu apa ya, gitu kan? Karena bingung Bu, jadi nggak tahu mau komen apa. Oke, nggak masalah, kita harus tepuk tangan lagi ya. Bella nggak ada. Feby, Feby kelompok yang sama ya. Helwa, kelompok 5. Oh, kelompok 5 ya. Oke, di sini yang saya tanyakan adalah kaya akan pesan moral. Apa pesan moralnya sih sebenarnya? Aku ini benar gigi dalam mencapai apa yang dimau ini. Pesan moralnya juga bukan dari gambar, tapi motivasi buat baca juga. Buat apa ya? Motivasi Membaca untuk apa? untuk Waalaikumsalam, selamat siang Bu Erna. Ya, Bu Anissa, jadi hari ini saya akan melakukan pencatatan pasca konsultasi Ya. yang kemarin kita sudah supervisi ya Bu ya. Ya. Bu Anissa sebelumnya sehat Bu? Oh ya, alhamdulillah sehat Sehat ya. Bu ya. Ya. Oke, jadi kemarin kan kita sudah supervisi Betul. tadi kemudian Betul, dengan mata kerja bahasa Indonesia, Ya. kemudian juga materinya tentang esensi ya Bu ya. Betul sekali. Esensi selain APD.
Nah, kemudian menurut Bu Anissa kemarin apakah rencana yang sudah kita canangkan di pre-observasi itu sudah berjalan? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar bahkan ya, dan ternyata respon anak-anak juga sudah oke. Ternyata akan terlihat perbedaannya sebelum dan setelah rencana kita itu. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Nah, kemudian apakah tujuan yang Bu Anissa rencanakan di RPP sebelumnya sudah berjalan, sudah pembelajaran? Alhamdulillah setelah kita kemarin supervisi dengan itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, kemudian apakah Bu Anissa sudah memetakan kemampuan siswa berdasarkan hasil pembelajarannya yang kemarin? Iya, Oh sudah. Jadi kemarin itu ketika kita diskusi di kelas sudah terlihatan perbedaan masing-masing individu, bahwa kita tidak bisa menyamaratakan individu-individu tersebut, dan mereka masing-masing punya perbedaan dan ciri khas masing-masing. Berarti sudah ya? Sudah. Kemarin. Nah, kemudian menurut Bu Anissa nih, kemarin apa yang anak-anak lakukan? Apakah ada pengembangan yang dilakukan pada saat melakukan sesi tersebut? Sudah kelihatan pengembangan dari anak-anaknya, terlebih ketika mereka melihat temannya aktif, jadi akan terpancing untuk aktif lagi. Mungkin ketika di awal agak malu-malu ya, siapa yang mau untuk pertama kali, tapi setelah ada yang memulai, seterusnya sih lancar. Mereka terpancing untuk terus aktif. Oke, menurut Bu Anissa kemarin ada kekurangannya nggak dari yang kita sudah? Mungkin kalau saya rasa kekurangannya balik lagi ke individu anak ya. Mungkin ada anak yang memang sulit untuk mengungkapkan opininya mereka, mungkin malu, mungkin takut salah, apalagi ketika melihat ternyata mungkin beberapa anak tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Jadi ketika ada temannya mengungkapkan pendapat yang ternyata berbeda dengan opininya mereka, ada rasa takut mungkin ya. Kesulitannya di situ, memancing anak untuk tetap terus aktif. Oke, kemudian kan kemarin seperti yang kita lihat kan mereka bersensi masing-masing ya. Iya betul. Nah, apakah ada perubahan dari sikap siswa dari perilakunya? Itu dari yang sebelumnya mungkin mereka merasa tugas ini kok sepertinya sulit, tapi ternyata pas dijalani. Iya, terlihat sekali perbedaannya. Jadi ketika di awal itu anak itu hanya merasa bahwa yang namanya kalau dia beropini hanya satu sudut pandang, entah itu A atau B. Tapi ketika kemarin kita berdiskusi, kemudian anak melihat bahwa ternyata ketika saya berbeda pendapat dengan teman saya, bukan berarti saya salah atau saya mutlak benar. Jadi semuanya bisa jadi benar selama mereka berani mengungkapkan opini. Jadi terlihat perbedaannya di sana dari perkembangan anak itu. Kemudian ada nggak sih Bu kesulitan untuk mengarahkan siswa? Karena kan diskusi kita di kelas itu sangat aktif ya. Iya. Tapi sebelum itu kan pasti ada prosesnya. Ada nggak sih kesulitannya untuk membuat siswa? Ya, kesulitannya adalah mungkin balik lagi di mindsetnya siswa adalah dia takut salah. Jadi memancing mengubah mindset anak untuk mengungkapkan pendapat tanpa takut merasa salah itu sulit. Kalau kesulitan saya itu seperti itu, bahwa mau ngomong enggak, aku takut salah itu yang paling sulit untuk ayo ngomong aja nggak apa-apa gitu kan. Mungkin balik lagi mindset mereka sebelumnya terpantrinya gitu, bahwa selalu dia tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Baik. Nah, kemudian kan kemarin kita melakukan ini juga ya Bu ya, stretching sebelum Iya, belajar. betul. Apakah itu ada pengaruhnya? Betul sekali, bahwa ketika saya itu jam pertama, jam pagi gitu kan, beberapa anak mungkin masih terlihat ngantuk, mungkin tidurnya malam, jadi datang ke sekolah itu tidak semangat. Ketika stretching, mereka udah fisiknya kan, menurut saya aliran darahnya mereka udah mulai bergerak, tadinya mungkin matanya udah mulai ngantuk, tiba-tiba ada stretching jadi semangat lagi, jadi mereka bisa, matanya udah terbuka, oke saya siap belajar gitu kan. Oke, berarti ada pengaruhnya ya? Ada, sangat-sangat. Oke, baik. Kemudian apa nih tindak lanjut dari Bu Anissa yang ingin dilakukan, tindak lanjut konkret? Terhadap pembelajaran yang kemarin ya. Terhadap pembelajaran kemarin dan berdasarkan kesulitan yang tadi Bu Anissa sudah sebutkan. Oke, dari berdasarkan kesulitan yang tadi adalah saya harapan untuk saya adalah saya ini juga termasuk lebih aktif lagi di kelas gitu kan, lebih memposisikan siswa itu sebagai sumber belajar. Jadi ini PR untuk saya gitu. Jadi ketika saya masuk,
anak lagi tidak, jadi ibarat sorot kamera itu tidak lagi ke saya tapi ke guru, ke siswa. Sorot kamera itu adanya di siswa, di guru itu hanya sebagai pendamping saja. Jadi mungkin kalau mereka salah-salah beropini, kurang-kurang tepat, baru hanya menambahkan. Tapi PR untuk saya adalah bagaimana menjadikan siswa ini sebagai ibarat panggung, menjadi sorotan. Itu seperti apa, itu sih harapan saya, kemudian planning saya ke depannya. Berarti pembelajarannya berfokus pada murid. Iya, betul sekali. Kemudian setelah itu apakah ada konsistensi atau jangka waktu yang Bu Anissa ingin lakukan? Iya, mungkin kalau kemarin itu kan pembelajarannya sudah selesai ya, karena kan udah ulangan. Mungkin nanti kedepannya di tahun ajaran baru mungkin konsistensi sih saya mungkin pembiasaan di mungkin 1 bulan sekitar 4 kali pertemuan atau 5 kali. Konsistensi itu harus dilakukan terus-menerus karena untuk pembiasaan mereka jangka panjang. Oke. Nah, berdasarkan perencanaan ini, terima kasih untuk Bu Anissa dari praobservasi, kemudian observasi sampai pasca observasi sudah sangat kooperatif Ya, untuk sama-sama. digali lebih lanjut. Saya juga belajar dengan Bu Anissa. Terima kasih banyak Bu Anissa. Iya, terima kasih juga Bu Erna, Iya. saran-sarannya juga terima kasih. Iya, baik, semoga kegiatan ini bisa mengembangkan diri kita berdua ya. Betul, saya betul. sebagai pendidik dan Bu Anissa sebagai guru. Iya. Terima kasih Bu Anissa. Ya, sama-sama Bu Erna. Iya.